Tanggal 28 Oktober tahun 1928 menjadi tonggak penting bagi sejarah Indonesia. Hari itu diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda, sebuah momen yang gak hanya mengenang sejarah, tetapi juga mengingatkan agar bangsa Indonesia, terutama anak muda, terus menjaga persatuan di tengah kebinekaan. Jadi bagaimana tanggapan muda-mudi Indonesia tentang Sumpah Pemuda? Yuk langsung kita tanya aja. Halo semuanya. Aku Jingga. Nama aku Brigita. Nama aku Pandu Raditya Akbar. Perkenalkan, nama aku Clara Estefania Yohana. Halo, saya Rizky Nova Aldiansyah. Nama aku Zanuba Dinda Putri. Nama gue Randi Fahri, kesibukannya lagi kerja di salah satu perusahaan BUMN. Tanggal 28 Oktober. Hari Sumpah Pemuda itu pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda itu 28 September. Tahu tanggal 28 Oktober 1928. Menurut aku dengan adanya era digital saat ini, otomatis pemuda-pemuda saat ini tuh lebih ke pemuda yang modern, lebih update gitu loh. Pandangan dari aku tentang pemuda Indonesia ini sekarang masih banyak yang belum aware tentang Hari Sumpah Pemuda. Pandangan pemuda Indonesia saat ini lebih terbuka ya, lebih aware juga tentang Indonesia. Mungkin karena kita lagi di generasi digital ya, jadi banyak banget pemuda tuh yang masih labil, jadi bingung gitu loh akan pandangannya terhadap suatu masalah. Dan terkadang hal-hal kayak gitu jadi mereka gampang disetir, pandangan mereka gampang disetir dan jadi nggak punya suatu keputusan dan pemikiran yang jelas gitu loh. Mungkin idola aku tuh dari artis, yaitu Kak Maudy Ayunda, yang dimana walaupun dia menunjukkan modernisasi dia sebagai artis, tetapi dia juga tetap cinta akan Indonesia dan menunjukkan kalau misalnya Indonesia itu masih dipegang erat sama dia gitu. Aku tokohnya itu Kak Rania Maheswira Yamin. Itu salah satu seorang perempuan yang punya keturunan Mangkunegara kalau nggak salah. Habis itu dia aktif menyuarakan tentang kebudayaan di sosial media. Habis itu juga tentang isu-isu kesetaraan gender. Menurut aku dia salah satu orang yang benar-benar mewakili banget makna dari Sumpah Pemuda itu sendiri. Semoga para pemuda Indonesia bisa lebih tahu apa itu arti Sumpah Pemuda. Kita semua pasti berharap semoga pemuda Indonesia ini semakin maju. Harapan untuk pemuda Indonesia ke depannya, kalau dari aku itu agar kita lebih baik lagi ya ke depannya, bisa membawa nama baik Indonesia, bisa menjadi contoh yang baik juga untuk masyarakat kita sendiri, baru kita bisa membawa nama Indonesia di luar sana. Aku jujur nggak tahu sih, nggak begitu tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, sahabat Kompas TV, ternyata masih banyak loh anak muda yang belum tahu kalau ada tokoh perempuan yang juga ikut dalam Kongres Sumpah Pemuda. Nah, kalau kalian sendiri udah tahu belum? Kalau belum, yuk kita belajar bareng-bareng. Ketika Kongres Pemuda II digelar, tepatnya pada 27 hingga 28 Oktober tahun 1928, jumlah perempuan yang hadir di Kongres Pemuda II lebih banyak loh dibandingkan Kongres Pemuda yang pertama. Kaum perempuan gak hanya mendengarkan, tetapi juga berkontribusi menyampaikan gagasan dan pandangan mereka. Nah, berikut adalah beberapa tokoh wanita yang terlibat dalam peristiwa Kongres Pemuda II. Yang pertama, Siti Sundari. Mungkin gak banyak yang tahu bahwa beliau adalah adik dari Dr. Sutomo. Pada Kongres Pemuda II, Siti Sundari memberikan pidato yang menggugah tentang pentingnya menanamkan rasa cinta tanah air pada setiap individu, termasuk perempuan. Ia juga menekankan bahwa semangat nasionalisme nggak hanya menjadi tanggung jawab kaum laki-laki, tetapi juga harus diajarkan kepada perempuan sejak dini agar mereka juga bisa berperan aktif dalam perjuangan bangsa. Yang kedua, Raden Rahmatul Hadiah Purodireja, yang juga dikenal sebagai Ema Purodireja. Beliau adalah tokoh perempuan Sunda yang gigih memperjuangkan kesetaraan perempuan dan juga kemerdekaan Indonesia.
Sebagai Ketua Cabang Bandung dari organisasi Jong Islamitan Bond, ia turut berperan di Kongres Pemuda II, di mana ia menyampaikan pidato yang menekankan pentingnya perempuan untuk tidak hanya terlibat dalam pembicaraan tentang pergerakan, tetapi juga dalam aksi nyata yang membawa perubahan. Dalam konteks ini, Emma menginspirasi banyak perempuan pribumi untuk berani tampil dan berkontribusi. Meskipun pada saat itu pendidikan dan peluang masih sangat terbatas bagi mereka. Yang ketiga, Johanna Tumbuhan Masdani. Pada Kongres Pemuda II tahun 1928, kala itu beliau masih berusia 18 tahun. Untuk menghadirinya, ia harus diam-diam menyelinap dari asrama putri di Matraman. Lebih dari sekedar menghadiri, Johanna Masdani juga mengusulkan pembentukan Kongres Perempuan dengan visi besarnya tentang kesetaraan dan partisipasi perempuan dalam perjuangan nasional. Usul ini menjadi cikal bakal bagi terbentuknya gerakan perempuan yang lebih luas di Indonesia. Selain dari ketiga nama yang sudah disebutkan, ada juga Suwarni Pringgodikdo, salah satu perintis dan pemimpin feminis Indonesia dari Jong Java, Purnama Wulan yang merupakan guru dari perwakilan Taman Siswa, Dian Pantau dan Nona Tumbel dari Jong Celebes yang juga ambil bagian dalam kongres yang melahirkan Sumpah Pemuda. Walau seringkali terlupakan dalam narasi sejarah, perempuan-perempuan di Kongres Pemuda II juga berperan penting sebagai penggerak aktif yang turut membentuk fondasi semangat nasionalisme. Kontribusi para perempuan yang menyampaikan gagasan, ide, dan harapan untuk kemerdekaan yang setara mencerminkan perjuangan bersama seluruh elemen masyarakat dalam membebaskan Indonesia dari penjajahan. Saat kita mengenang Sumpah Pemuda, kita juga mengakui bahwa semangat persatuan dan perjuangan ini dirajut oleh keberanian para perempuan Indonesia yang berani maju ke panggung pergerakan nasional. Oke sahabat Kompas TV, sekian liputan dari Safira tentang tokoh-tokoh perempuan yang ikut dalam Kongres Sumpah Pemuda. Terima kasih sudah menonton liputan Safira hari ini dan sampai jumpa.